Ini adalah kisah tentang sebuah insiden yang mengerikan dan berakhir tragis. Insiden yang menghabiskan banyak nyawa penduduk Hololive JP server dan berbagai barang berharga lenyap begitu saja. Kisah berawal dari seorang malaikat bernama Towa. Sedang jalan-jalan di Minecraft dan menemukan sebuah bangunan aneh. Tanpa pikir panjang Towa langsung mendatangi bangunan itu. Dia melihat dua buah pintu. Pintu sebelah kiri bertuliskan pintu kebahagiaan. Pintu sebelah kanan bertuliskan pintu harapan. Lalu dengan polosnya Towa memasuki pintu kebahagiaan tanpa membaca papan peringatan yang memperingatinya bahwa ini adalah tempat yang berbahaya. Bukannya mendapat kebahagiaan, Towa malah mendapati seonggok lava telah menantinya di bawah sana. Beruntungnya ada air di atasnya. Towa pun terjebak dan kesulitan untuk keluar. Towa nyaris mati di sini. Karena keinginan untuk hidup yang begitu besar. Berbagai cara telah dicoba untuk meloloskan diri tetapi tetap gagal. Sampai akhirnya Towa ingat kalau dia membawa sebuah pickaxe. Bagaimana bisa dia lupa dengan isi tasnya sendiri? Towa menghancurkan dinding dan mulai memanjat. Tapi ada masalah baru, Towa ternyata tidak mempunyai obor untuk meneranginya. Sehingga selama menggali dia tidak bisa melihat apa-apa. Itu membuat Towa berkali-kali terjatuh. Dan terus terjatuh ke lava yang sama. Towa berteriak meminta tolong tetapi tidak ada yang mendengarkan. Towa terus menggali dan mendapatkan banyak batu bara. Bagi orang lain ini hanyalah batu bara biasa. Tapi baginya ini adalah kunci untuk bertahan hidup. Tapi apa yang akan dilakukan Towa dengan batu bara ini? Jangan remehkan Towa sama. Beruntungnya Towa tanpa sengaja telah membawa beberapa bambu. Dengan batu bara dan bambu itu Towa membuat banyak obor. Towa terus menggali sampai akhirnya menemukan sebuah goa misterius yang terbengkalai. Towa terus menelusuri goa itu dan berhasil keluar. Sesampainya kembali di bangunan aneh tadi, Towa penasaran siapa orang jahat yang telah membuat bangunan ini. Dia baru sadar kalau ada papan peringatan di situ yang bertuliskan, "Amankan semua barang berharga Anda, karena tempat ini sangat berbahaya," oleh nenek. Ya betul, ternyata itu adalah bangunan perangkap yang dibangun oleh nenek. Sungguh jahat sekali. Entah apa yang ada di isi kepalanya. Towa sadar kalau dia telah ceroboh tidak membaca papan peringatan itu. Akhirnya Towa meninggalkan sebuah pesan di sana agar orang lain bisa berhati-hati, karena dia menghabiskan banyak waktu untuk keluar dari tempat itu. Sungguh berhati malaikat. Towa lalu pergi meninggalkan tempat itu. Tetapi tanpa Towa sadari, karena lubang bekas galiannya, dia telah membuat masalah baru yang akan membahayakan banyak orang. Skin berganti ke Nenek dan Lami yang sedang berada di bangunan itu. Nenek ingin menjebak Lami dengan menyuruhnya masuk ke pintu kiri dan berharap Lami mati di sana. Lami yang curiga akan hal itu, ingin masuk pintu kanan tetapi Nenek melarangnya. Dengan terpaksa Lami masuk pintu kiri dan melompat. Bukannya mati, Lami berhasil lolos berkat goa yang ditemukan Towa. Nenek heran dan kebingungan karena Lami yang tak kunjung mati. Nenek tidak tahu kalau ada goa di sana. Nenek terlihat seperti orang bodoh, dan dia melompat untuk mengeceknya sendiri. Lalu tubuh Nenek terbakar oleh lava dan mati. Semua barang bawaannya hangus begitu saja. Nenek lalu menangis sejadi-jadinya. Lami yang sedang menelusuri goa itu pun dibunuh oleh zombie. Lami menjadi korban pertama dari kekejaman goa ini. Setelah bangkit kembali, Lami melihat banyak sekali rombongan yang datang. Ternyata rombongan itu adalah rombongan Shiranui Kensetsu. Mereka baru pulang dari ekspedisi mereka yang gatot, alias gagal total. Rombongan Shiranui Kensetsu itu terdiri dari Suisei, Miko, Fleur, dan Polawak. Maksud saya Polka. Suisei dan Miko penasaran dengan bangunan yang dibuat oleh Lami dan Nenek. Suisei ingin mencoba wahana di bangunan tersebut. Miko terpaksa menuruti Suisei. Rombongan Shiranui Kensetsu melihat Lami yang dibunuh oleh zombie. Fleur mengira kalau itu bagian dari wahana tersebut. Fleur dan teman-temannya telah salah paham. Lami dan Nenek yang tidak ingin reputasinya jelek karena insiden tadi, terpaksa menyambut mereka dengan ramah. Nenek menjadikan mereka sebagai kelinci percobaan. Setiap pengunjung diwajibkan untuk mengamankan barang berharganya terlebih dahulu. Tetapi Suisei lupa untuk mengamankan armornya. Suisei dan Miko disuruh untuk memilih pintu. Lagi-lagi pintu kiri yang dipilih karena Nenek melarang semua orang untuk masuk pintu kanan. Sungguh gawat sekali ini orang.
Susei Miko pun melompat dan selamat berkat goa misterius. Mulai dari sini, sebuah insiden mengerikan terjadi. Miko mulai curiga dengan goa ini. Miko menyadari kalau goa ini bukan buatan manusia, melainkan goa alami yang diisi oleh banyak monster seperti zombie dan creeper. Aumen, mereka berdua terus menelusuri goa ini dan menarik banyak perhatian monster. Hal itu membuat Suisei dan Miko lari terbirit-birit. Sampai akhirnya mereka berdua terkepung. Suisei mati terkena ledakan creeper dan entah kenapa anginnya menghempaskan Miko dan Miko terjatuh ke lava di dekatnya. Dilanjut dengan kematian Flare dan Polka karena Nene memaksa mereka memasuki pintu kiri. Nene lalu tertawa seperti seorang psikopat. Sementara itu Lami hanya menyaksikan kematian mereka dari tempat aman. Watame yang sedang sibuk menggali tanah kebingungan dengan apa yang terjadi. Polka yang sedang menyelidiki bangunan itu menemukan ruangan rahasia yang digunakan oleh Lami untuk memantau mereka. Polka pun menyalahkan Nene atas semua yang telah terjadi dan membunuhnya dengan tangan kosong. Dikarenakan Diamond Armor milik Suisei tertinggal di goa itu, mereka terpaksa kembali ke goa itu untuk mengambilnya. Namun sayangnya, armor Suisei telah diambil oleh zombie. Tidak ada pilihan lain bagi mereka selain membunuh zombie itu. Akan tetapi, tidak semudah seperti membalikkan telapak kaki. Perjuangan untuk mendapatkan kembali armor Suisei sangat berat. Nene yang baru sadar kalau ada lubang bekas galian lalu menutup lubang itu. Hal itu membuat Flare harus mati berkali-kali. Anak ini ternyata memiliki jiwa psikopat. Kematian demi kematian mereka alami. Di saat yang lain menderita, Polka malah sibuk main Jankenpon. Sampai suatu ketika, saat Miko ingin kembali ke goa untuk kesekian kalinya, Flare telah memperingatnya bahwa itu berbahaya. Tetapi Miko tetap bersikeras karena Suisei masih tertinggal di dalam goa. Miko berangkat dengan membawa pedang dan armor terkuatnya. Miko melompat. Ia terkejut karena air di atas lava itu menghilang, dan membuat Miko harus kehilangan armornya. Tapi untungnya berhasil diselamatkan oleh Flare. Air yang menghilang disebabkan oleh Nene yang salah menghancurkan blok saat menutup lubang bekas tadi. Lagi-lagi Nene. Suisei yang masih terkurung di dalam goa menelusuri goa sendirian dan berhasil keluar. Suisei membawa pulang sebuah CD. Mereka berempat kembali berkumpul. Suisei menyarankan untuk menyetel CD itu di kotak musik. Mereka semua menangis termewek-mewek, dan film pun berakhir.